tidak salah dalam riwayat Imam Muslim ya, bahwa barang siapa menunaikan sholat isya dengan berjamaah, maka seakan ia telah menjalankan sholat setengah malam. Dan barang siapa menunaikan sholat subuh dengan berjamaah, maka seakan ia telah menegakkan sholat semalam penuh. Subhanallah, kita tercatat di sisi Allah sebagai orang yang melaksanakan sholat semalam penuh. Kemudian kita juga terbebas dari sifat munafik, alhamdulillah, karena dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Baginda Rasulullah bersabda, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Artinya sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada di dalam dua sholat itu, mereka pasti akan mendatanginya, walaupun harus diundi, walaupun harus mendatanginya dengan merangkak. Insya Allah kita terbebas. Jemaah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai kita dan kita sangat mencintai beliau. Tadi Bang Yan bisik ke saya subuh ini, alhamdulillah ada sedekah nasi ya dari Ibu Mansur. Kita doakan semoga Allah melipat gandakan pahalanya, memberikan keberkahan pada hidupnya, pada rezekinya. Dan kita semua bermohon kepada Allah senantiasa hidup dalam ketaatan hingga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Beberapa sahabat kita ada yang sakit ya, ada Pak Imam kita juga lagi sakit ya. Ibunda daripada Pak Dayat Kadus kita juga sakit. Kemudian tadi malam ada salah satu anggota kita ketika rapat panitia maulid WA saya, Pak Farabi ya, menantunya Pak Dahlan yang suka jamaah juga bersama kita itu sedang menuju Medan karena ibunya juga dirawat di rumah sakit. Kepada seluruh saudara kita yang mengalami ujian cobaan berat dari Allah, kita doakan semoga disembuhkan dan diberikan oleh Allah kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dicintai Allah, kita lanjutkan tentang sirah nabawiyah sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk informasi, tadi malam sudah dilantik ya panitia maulid. Nah, kebetulan saya ditunjuk ketuanya. Biasanya kalau mendapat amanah jabatan itu saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi tadi malam tidak berani saya, karena saya takut nanti tidak mencintai Nabi. Jadi khusus menjadi panitia, ya saya harus mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu menjadi wasilah untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga jamaah semua dengan dukungannya, ya karena tidak ada apa-apanya panitia itu kalau tidak didukung. Inti daripada peringatan maulid setiap tahun itu hanya dua, yaitu yang pertama santapan jasmani, yang kedua santapan rohani. Yang santapan jasmaninya sukses terus ya, kita bahkan rencana kalau rezekinya cukup mau beli satu sapi masak kuah belangong. Yang jadi persoalannya santapan rohani ya. Padahal itu yang menjadi inti dan bisa menjadikan kita bersama dengan Rasulullah adalah pada bagaimana kita mendapat hikmah dari setiap peringatan maulid. Insya Allah penceramah kita dari Langsa, Dr. Awalul Jikri ya, Jikri betul ya Pak Ustadz Aufan namanya, teman sekelas UAS ya, betul ya, teman sekelas UAS. Teman juga Ustadz Amri Fatmi pernah ceramah juga di Masjid Raya, diundang, dan insya Allah kalau Allah memberikan nanti cuaca yang baik, teman-teman panitia akan menggelarnya di luar, dan mari kita hadiri beramai-ramai ya. Jadi kita tingkatkan daripada santapan jasmani ya, yang juga itu perlu tentu, tapi santapan rohani juga tidak kalah pentingnya, yang menjadikan kita bisa meneladani kehidupan Nabi Muhammad SAW.
Suatu hari Umar bin Khattab berkata di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu. Ya, aku mencintaimu ya Rasulullah, melebihi cintaku kepada yang lain kecuali diriku." Lalu Rasulullah mengatakan, "Wahai Umar, belum sempurna iman seseorang kalau masih pakai kecuali. Belum sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai aku melebihi cintanya bahkan terhadap dirinya sendiri." Tiba-tiba Umar meralat ucapannya, "Ya Rasulullah, saya mencintaimu. Mencintaimu sepenuh hati, bahkan melebihi cintaku kepada diriku sendiri." Lalu Rasulullah menepuk dada Umar dan berkata, "Sekarang sempurnalah imanmu." Alhamdulillah. Ya, sempurnanya iman seseorang ketika dia mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Nah, persoalannya kita tidak ketemu Rasulullah, sehingga kita tidak bisa melihat, merefleksikan, membuktikan cinta kita secara langsung. Beda dengan para sahabat ya. Banyak sudah kita kisahkan bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah. Nah, kita bagaimana? Banyak cara. Dulu saya ada membaca sebuah buku. Ini kisah nyata yang ditulis oleh penulis buku itu tentang bagaimana orang mencintai Nabi. Penulis itu mengatakan ada seorang penjual bunga, ya, artinya orang yang pekerjaannya sangat sederhana. Dia tinggal di Madura, Jawa Timur. Di Masjid Agung Madura itu ada pohon besar yang daunnya itu setiap hari berjatuhan, sehingga ya membuat kotor dan dibersihkannya mungkin ya bisa jadi 2-3 hari baru disapu. Nah, penjual ini seorang nenek-nenek, sebelum waktu sholat zuhur, dia tutup dagangannya, dia ke masjid dengan membawa tas kresek, tas plastik, dan dia memungut daun-daun itu dengan berkeringat ya, sampai azan dia menghentikannya, lalu dia ikut sholat. Dan pekerjaan itu setiap hari dia lakukan, sehingga sebagian besar barangkali bisa jadi jam 11 dia sudah datang, hampir 1 jam dia kerja. BKM masjid itu berdiskusi, merasa tidak sampai hati, masa kita biarkan nenek-nenek metikin daun, bersihin, kita memang nggak ada yang bisa kerja. Akhirnya disuruh orang membersihkan. Ketika nenek itu datang, sudah bersih daun-daun itu, nampaklah dia sedih. Dan ketika selesai sholat zuhur, ada terdengar suara orang menangis ya. Rupanya yang nangis nenek itu, sehingga terkejut semua orang, ada orang terisak. Lalu kemudian didatangin oleh ibu-ibu yang lain, ada apa? Nenek itu diam saja. Kemudian imam masjid datang, "Nih ada apa?" Ya. Kata nenek itu, "Saya tidak mau cerita kepada orang lain kecuali kepada Pak Imam." Maka bubar semua. Jadi di dalam buku itu dikisahkan nenek itu kemudian berkata, "Pak Imam, saya ini tidak punya ilmu. Tidak seperti Pak Imam punya ilmu, punya pengetahuan agama. Saya bukan ahli ibadah. Tapi saya ingin jumpa Nabi. Saya ingin bersama Nabi. Dan saya pernah dengar ceramah bahwa apa yang kita lakukan dalam cinta kepada Nabi itu akan menjadi saksi di akhirat. Saya berdoa, setiap daun yang saya ambil, itu saya baca 1 salawat. Dan saya tidak tahu berapa ribu sudah daun yang saya ambil. Dan saya berharap daun itu nanti bersaksi di hadapan Allah bahwa saya adalah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dia minta jangan diceritakan kisah ini sebelum dia wafat. Nah, karena itu kisah ini saya ceritakan. Kalau enggak boleh. Karena nenek itu sudah wafat. Jadi di dalam buku itu ya, tentang cinta Rasul ada 2 kisah. Tadi malam juga saya sampaikan satu lagi tentang seseorang yang bekerja sebagai penjaga palang pintu kereta api di Jawa. Dia pekerjaan sehari-hari jaga itu dengan gaji yang kecil, kemudian dia menanam singkong, ya, tanaman di cabai di sekitar rel yang ada lahan itu untuk dia jual sebagian ya untuk nambah penghasilannya. Naas suatu hari dia tersenggol kereta api ya, sehingga tidak sadar. Jadi dalam kisah itu dibawalah ke rumah sakit, dia tidak sadar, berhari-hari koma, keluarganya sudah pasrah,
orang miskin, orang nggak punya. Nah tiba-tiba ketika dia tersadar, yang pertama dia tanya, kata istrinya, ini bulan apa? Istrinya bilang, ini bulan Rabiul Awal, kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, saya ada pelihara beberapa ekor ayam, potonglah ayam itu, jadikan ayam itu masakan, ya, kemudian sedekahkan dalam, ya mungkin peringatan Maulid, ya saya tidak begitu jelas dalam buku itu, ataukah langsung disedekahkan kepada orang miskin. Setelah berucap itu tidak sadar lagi dan beliau meninggal. Dalam buku itu dikatakan oleh penulis, inilah anta ma'aman ahbabta, orang yang mencintai Rasulullah di era sekarang ini yang tidak bisa ketemu dengan Rasulullah. Nah kita bisa merefleksikannya sesuai dengan apa yang kita hadapi. Bukan berarti nanti cari pohon besar terus cari daun kita petik-petik baca selawat, ya tidak seperti itu. Banyak cara, ya, dalam kendaraan, ya, dalam perjalanan kita baca salawat Nabi, ya, karena salawat itu satu salawat Allah akan memberikan 10 rahmat bagi orang yang membaca satu salawat. Jadi kita kalau dalam perjalanan kita baca salawat, ya itu tidak terasa itu salawat itu. Sesuatu yang tidak biasa berat, ya, tapi kalau sudah jadi biasa. Jadi ada yang menganggap salawat itu cukup selesai sholat, ya, selesai doa. Itu permulaan salawat. Salawatnya itu harus jalan dalam terus kehidupan, ya, dalam perjalanan kita. Dan hadis sahih juga menyebutkan apabila nama aku disebut kata Rasulullah, lalu orang tidak bersalawat, Nabi mengatakan orang yang pelit, orang yang kerit, orang yang ketika nama aku disebut dia cuek. Maka kita kalau mendengar nama Rasulullah, ya walaupun tidak kita demonstrasikan dengan keras, ada juga yang dengan keras, ya. Saya kalau di rumah kan ada cucu, ya, sejak dulu anak-anak saya itu saya selalu keras kalau dengar suara, bahkan sampai sekarang terbawa kalau ada ceramah, ya, kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah spontan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, ya terserah, pokoknya ada bacaan salawat Allahumma sholli ala Muhammad, spontan kita. Nah kenapa kita perlu keraskan di rumah, ya supaya anak kita, istri kita, keluarga kita dengar, ya kalau disebut nama Nabi Muhammad maka bacalah sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim alaihi dan sebagainya, yang intinya itu adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau pernah mengatakan bahwa kalau ada orang membaca salawat maka engkau menjawab salawatnya, padahal engkau sudah di dalam kubur, sudah menjadi tulang belulang. Nah, lalu Nabi mengatakan ketika ada orang yang bersalawat kepadaku maka Allah mengembalikan ruhku dan aku menjawab salamnya. Aku menjawab salamnya, kata Rasulullah. Jadi kita tidak bisa ke Mekah, ke Madinah tempat Nabi dimakamkan, ya dari sini pun salawat kita sampai, dari manapun salawat kita akan sampai kepada Rasulullah. Dan lalu Rasulullah dalam hadis lain menyebutkan bahwa semua para nabi dan rasul itu jasadnya tidak pernah hancur, ya pernah kita ceritakan, tidak pernah hancur. Dan itu yang orang Yahudi pernah di masa salah satu khalifah sudah lama, jauh setelah Rasulullah tentu, ingin mencuri jasad Rasulullah, ya. Dia pura-pura kos gitu di lingkungan itu, dia buat terowongan. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, ini pengantar, ya mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah senantiasa adalah cinta sepanjang masa yang menjadikan kita insya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azan ini kita sudah sampai jauh, ya, kita sudah kekhususan azan subuh, ya. Kita terakhir itu kita di adab ketika azan sedang berkumandang. Jadi siapa muadzin di masa Rasulullah sudah kita bahas, ya. Kita kenal Bilal Ummi Maktum, itu muadzin Rasulullah yang ada di Madinah, ya. Di Madinah, ya. Bilal
Ummi Maktum. Tapi Nabi punya muadzin juga di Mekah, namanya Abu Mahjurah. Ini terakhir kita cerita, umurnya 16 tahun. Dia mengejek Bilal awalnya ketika Bilal mengumandangkan azan, dia tiru-tiru tapi dengan ejekan, dan lalu dia dipanggil oleh Rasulullah. Dia gemetar, dia sangka dia akan dihabisi oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah justru mengusap dadanya, ya, kemudian memujinya dan menyuruh dia untuk melakukan azan di Mekah. Dan ini menjadikan dia kemudian mencintai Rasulullah. Dia muadzin Rasulullah di Mekah, ya, sepeninggal Bilal, Abu Mahjurah, dan keturunannya. Bahkan sampai masa Imam Asy-Syafi'i disebutkan itu muadzin Masjidil Haram masih keturunan dari Abu Mahjurah. Kemudian Sa'ad Al-Qaraj, ini muadzin, ya, Rasulullah yang ada di Kuba, dan dia ini nanti mengganti Bilal. Kemarin kita kisahkan ketika Bilal tidak sanggup lagi azan, ya. Kenapa tidak sanggup? Karena dia selalu menangis kalau menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Ziyad bin Al-Haris As-Sudai. Ini sebagian ahli fikih mengatakan dia menjadi muadzin Rasulullah juga berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Nah, kita sampai pada bagaimana adab ketika azan sedang berkumandang. Kadang-kadang kan kita, ya, azan terus ngobrol juga kan, jalan, ya, obrolan jalan, azan jalan, ya. Rasulullah itu bersabda, jika kalian mendengar muazin, artinya azan dikumandangkan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Jadi ini perintah dari Rasulullah, ya. Kemudian bersalawatlah untukku. Ini selesai azan. Karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya dalam makna memberi rahmat, memberi ampunan sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untukku. Ya. Karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah, dan aku berharap aku yang mendapatkannya. Siapa yang meminta untukku wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ada 3 hal penting di sini. Pertama, mengucapkan seperti ucapan muadzin. Yang kedua, membaca salawat. Yang ketiga, berdoa. Allahumma rabba hajihid da'wati tammah. Nah, sebelum doa itu, kalau berdasarkan hadis ini, salawat dulu. Jadi begitu selesai, la ilaha illallah, kemudian kita membaca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau salawat Ibrahimi boleh yang panjang. Setelah itu baru berdoa meminta wasilah, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, memang ada ini pendapat, ya. Ada orang yang mengatakan bahwa ini perintah untuk yang mendengar azan. Jadi muazin nggak usah baca. Jadi ada pendapat seperti itu. Wallahu a'lam. Ya bilang muazin nggak usah lagi baca, ya, memanggil. Nah, karena itu timbul pendapat, ketika azan berkumandang, bolehkah kita sholat sunat? Yang sudah sholat nggak masalah. Ini azan berkumandang. Tidak ada dalil memang yang mengatakan boleh dan tidak boleh. Ya. Ada orang yang beranggapan bahwa azan ini panggilan bagi orang yang belum di masjid. Sedangkan kita sudah di masjid. Jadi kalau kita mau sholat sunat, silakan saja sholat sunat. Tidak usah nunggu azan selesai. Itu pendapat. Ya. Tapi kalau nanti kita akan lihat bahwa ada perintah Nabi, kalau mendengar azan, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Maka lebih utama kita jawab dulu baru kita sholat. Jadi kalau lihat ada orang masuk masjid azan langsung Allahu Akbar, tidak salah, ada dalil juga dia. Ya, artinya pendapat, ya. Karena tidak ada contoh perilaku para sahabat, ya. Seandainya ada, tidak ada pertikaian. Jadi tidak ditemukan. Sehingga langsung sholat, tidak ada masalah.
Tapi ada yang diam saja, dia tunggu, dia jawab juga tidak masalah karena dia berpedoman pada ini. Ya. Yang masalah yang tidak ke masjid. Baik jamaah yang dimuliakan Allah ya. Jadi di hadis Imam Bukhari, barang siapa yang setelah selesai mendengar azan, ya, man qala hina yasma'un azan, ya, maka dia membaca, berdoa, Allahumma rabba hajihid da'watid tamah, ya Allah pemilik seruan yang sempurna ini, dan wassolatil qa'imah, dan solat yang akan ditegakkan, ya, hati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudal ladzi wa'attah innaka la tuhliful mi'ad. Ada redaksi yang begitu tapi di hadis ini sampai ya mahmudal ladzi wa'attah. Ya Allah pemilik seruan yang sempurna ini, artinya azan itu seruan yang sempurna, ya. Panggilan yang sempurna. Hadhihi da'watit tamah. Jadi dia panggilan yang sempurna. Dan solat yang ditegakkan, yang akan didirikan, anugerahkanlah kepada baginda Rasulullah wasilah. Ini yang disebut oleh Nabi Muhammad, hanya ada satu nanti wasilah itu, dan aku berharap aku yang mendapat itu, dan kalau aku mendapat itu, aku yang akan memberikan syafaat untuk umatku. Di dalam ayat kursi kan bahwa yang memberi syafaat itu atas izin Allah, jadi syafaat itu milik Allah. Dan Allah bisa berikan, ya. Misalnya kepada anak kita yang hafiz Quran dan dia istiqomah, nah itu dia dapat hak nanti memberi syafaat. Jadi di dalam hadis ini disebutkan, ya Allah pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang ditegakkan, anugerahkanlah kepada Nabi Muhammad wasilah, kedudukan yang tinggi di surga dan keutamaan melebihi seluruh makhluk. Ini tambahan terjemahannya. Dan bangkitkanlah beliau dalam kedudukan yang terpuji, memberi syafaat yang telah engkau janjikan. Maka kata Rasulullah, maka ia berhak mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Semoga kita mendapatkan itu. Karena itu azan itu tidak bisa dianggap ringan. Jadi selesai azan kita berdoa, ya, doanya tadi menjadikan itu. Kemudian bersalawat kepada Nabi. Dari tadi hadis yang awal sudah. Nah ini khusus hadis Muslim juga dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Rasulullah. Ketika beliau mendengar azan maka jawablah. Ketika kalian mendengar azan maka jawablah. Kemudian setelah itu bacakan sholawat untukku, sholawat untukku. Membaca dua kalimat syahadat. Siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba, wa bi Muhammadin rasulah, wa bil islami dinah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku redha sebagai Rabbku, aku redha Allah Tuhanku, raditu billahi rabba, wa bi Muhammadin rasulullah, wa bil islami dinah, dan Muhammad sebagai rasul dan Islam agamaku, maka dosanya akan diampuni. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ada doa yang biasa kita baca, yang belum membaca salawat, mudah-mudahan dengan hadis ini tahu bahwa selesai azan ada hadis sahih yang menyuruh bersalawat dulu baru berdoa. Doa yang diajarkan di sekolah-sekolah kita, Allahumma rabba haji da'watit tamah, dan seterusnya. Kemudian ini ada satu lagi doa yang juga bisa kita baca, ya. Ini mengakui tentang Allah Tuhan kita, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah. Nah, baca ini juga menambah lagi akan diampuni. Kemudian yang keempat, ya, keutamaan azan nih.
memanjatkan doa sesuai yang diinginkan. Jadi ada orang habis azan itu dia lama, itu udah selesai ini doanya. Dia rupanya dia tambah dulu. Karena ada hadis Rasulullah, doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Sehingga kita lihat ada orang masuk masjid, qomat 1 menit lagi, ya, dia mengangkat tangan, dia berdoa. Dan itu tradisi yang kita lihat kalau kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kalau kita lihat YouTube-nya juga, lihat siaran langsungnya, begitu orang terus berdoa. Ya, doa antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Ya. Apakah orang yang masuk masjid itu yang tidak ngangkat tangan tidak doa? Belum tentu, karena juga ada pandangan doa tidak harus angkat tangan. Dia ada yang diam saja, dia berdoa. Ya. Jadi tidak boleh juga kita mengatakan ini sayang kali dia nggak doa, gitu. Mungkin dia berdoa, tapi dengan hatinya langsung. Kemudian tidak berbicara, ya. Sebaiknya tidak berbicara ketika azan berlangsung. Lebih diutamakan untuk diam dan menjawab azan. Nah, ini sulit ini ya. Tapi ini yang disarankan oleh para ulama, ya, menghentikan aktivitas sementara waktu. Adab ketika mendengar azan ialah dengan menghentikan aktivitas yang dilakukan agar dapat mendengar dan menjawab azan dengan serius. Sebagaimana ucapan Nabi ketika Malik Ibnul Huwaris dan teman-temannya, apabila datang waktu sholat, hendaklah salah seorang kalian menyuruhkan azan untuk kalian. Ya. Jadi, ia menghentikan aktivitas sementara. Di kita seperti itu juga, ada rapat-rapat biasanya kita tunggu azan dulu. Ya. Tapi selesai azan, rapatnya lanjut lagi. Nah, yang seharusnya sholat. Ya. Aku mendengar Abu Al-Malih bercerita dari Abdullah bin Utbah dari Ummu Habibah, ya, Ummu Habibah istri Rasulullah, Ummul Mukminin, ya, radhiyallahu anha, bahwa sungguhnya Nabi SAW ketika mendengar muadzin mengumandangkan azan, Nabi mengucapkan seperti ucapan muadzin. Nah, hingga dia berhenti. Ya, ini ada riwayat hadis ini hasan. Riwayat Imam Huzaimah, Imam Al-Hakim, Imam Nasai, Imam Ahmad, dan Imam Abu Ya'la. Jadi kesaksian Ummu Habibah. Masih ingat ya Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan. Ya, dia ini suaminya murtad. Ya, murtad ketika sudah berada di Ethiopia. Ya, nanti dinikahkan oleh Rasulullah. Rasulullah melamar Ummu Habibah lewat Raja Najasyi. Kehususan, nah dari sekian azan itu ada yang khusus, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, yang lain jawab seperti itu, tapi khusus hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah itu menjawabnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Ya, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan melainkan izin Allah. Hayya 'alas shalah ini, mari kita sholat. Kita jawab, kita datang ini karena kekuatan dari Allah. Kalau tidak ada kekuatan kita tidak bisa datang. Hayya 'alal falah, mari kita raih al-falah, kemenangan, kejayaan. Jadi sholat itu untuk meraih kejayaan. Nah, karena itu minggu lalu saya katakan bagi yang belum pernah azan atau iqamah tiba-tiba mendadak azan, supaya tidak terbalik hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, biasanya bisa terbalik itu. Ya. Ingat saja, yang pertama sholat dulu baru menang, sholat baru falah. Nah, itu saja. As-shalah baru al-falah. Nah, ada lagi khususan lain, yaitu as-shalatu khairum minan naum. Ya. As-salatu khairum minan naum itu jawabannya adalah sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Nah, benar engkau, sadaqta. Artinya salat lebih baik daripada tidur. Kita jawab benar, ya. Padahal ini ngantuk kali kita ini. Benar engkau. Ya, artinya kita terbangun, ada kekuatan. Ya.
dan baguskanlah ucapanmu dan saya termasuk orang yang menyaksikan kebenaran itu. Dan ini as-salatu khairum minan naum tidak ada di dalam azan lain kecuali subuh. Karena ternyata subuh ini memiliki kehebatan dan ini sudah diteliti secara ilmu ya. Dan secara sadar saja kan subuh ini kendaraan belum banyak, udara bersih sekali. Bahkan ada peneliti mengatakan ada, saya lupa nama spektrumnya, ada di waktu subuh itu ada satu spektrum yang hanya ada di waktu subuh, dan spektrum itu hanya mengenai orang yang bangun. Jadi kalau ada orang tidur itu tidak kena, tidak mau dia spektrum itu, kata peneliti itu. Jadi siapa yang bangun? Yang bangun ini tidak hanya orang Islam. Teman-teman Cina di Penayung itu bangunnya cepat, dia dapat itu spektrum itu. Jadi walaupun orang Islam tidak bangun, ya dia nggak dapat. Dan katanya spektrum itu membantu metabolisme tubuh ya, dan sebagainya lah. Itu bahasan dari para ahli ya. Karena itu khusus subuh itu ada peringatan ya. Tidur itu lebih baik daripada sholat. Sholat itu lebih baik daripada tidur ya. Jadi ini yang ya kita lihat sederhana, ternyata dari peneliti demikian. Bahkan ada peneliti orang Cina Pak masuk Islam, dia menulis disertasi S2-nya itu ya tentang akupuntur ya, wudu, manfaat wudu dan akupuntur. Jadi dia katakan ketika orang bangun, kita kan tidur ini kan tidur bangun. Nah, dia katakan ketika orang bangun, ya, lalu dia menuju mengambil air wudhu, itu secara akupuntur kata si Cina ini ya. Tapi dia hebat itu ya. Kalau nggak salah dari Riau. Dia katakan tubuh kita ini dengan air itu beda suhu. Nah, ini kalau ada yang ahli ya. Beda suhu kan. Tapi begitu kena air tubuh kita ini, maka terjadi yang dia sebut itu apa itu ya. Pokoknya kalau digosok, dipegang itu dia bilang mekanis. Kalau yang tadi itu termis atau apa begitu. Nah, belum kita gosok dia bilang. Jadi dia menyebutkan di muka kita ini saja, kalau di dalam buku itu, ya saya lupa, pokoknya ada beberapa titik akupuntur. Jadi kalau kita berwudu ceplak-ceplak, itu beda dengan wudu yang diajarkan Nabi. Jadi ada akupunturnya, ya, ada pijitannya, message-nya. Itu yang dia katakan. Bahkan ketika mencuci kaki, itu kan ada hadis Nabi, melihat seseorang berwudu, lalu kata Nabi, telapak kakinya nanti dimakan api neraka. Kenapa orang itu berwudu mungkin siram depan saja. Dulu belum ada keran. Kalau kita sekarang lempar-lempar saja. Ternyata Nabi itu kalau wudu dia menggosok ya, sampai ke bawah. Dan itu secara akupuntur juga luar biasa. Ya memang nggak bisa sekaligus ya. Beda dengan obat kimia, minum pusing hilang. Tapi itu akan berlanjut. Jadi kalau kita membiasakan menggosok di sini kan orang akupuntur itu tahu ya di titik-titik akupuntur termasuk wudu ya. Kenapa Al-Qur'an menyebut misalnya dari ujung jari sampai siku ya. Itu ada ceramah UAS yang menyebutkan seorang dokter pernah menjelaskan kepada UAS ya, ternyata para dokter yang mau meriksa pasien, mau operasi juga cuci tangannya seperti itu. Bukan begini, tapi dari sini. Sini di kuku-kuku ini kan ada bakteri bisa hilang. Nabi Muhammad tidak belajar ilmu kesehatan itu ya. Tapi ini tentu dari Allah. Nah jadi khusus salat subuh itu ucapannya as-salatu khairum minan naum. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi ketika mendengar muadzin mengumandangkan azan, beliau mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, hanya saja ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah ini hadisnya diperkuat lagi dari hadis yang tadi, ada hadis riwayat dari Imam Ahmad. Kita lanjut sedikit ya. Nah, jadi as-salatu khairum minan naum ini disebut bacaan taswib.
Awal mulanya bagaimana kisahnya? Ya, dulu pernah saya ceritakan juga di sini. Jadi Nabi Muhammad itu waktu subuh, karena lelah beliau banyak berkegiatan, beliau belum bangun. Ya, Bilal mau azan. Kata para sahabat, "Hei Bilal, Rasulullah belum bangun. Nanti kamu azan Rasulullah." Terkejut dia, Rasulullah lelah sekali. Tapi Bilal tetap azan. Dan ketika Bilal azan, tiba-tiba setelah hayalal sholah hayalal falah, Bilal itu mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Nabi terkejut. Nabi terkejut. Kok lain ini azannya? Ya. Bagaimana kalau kita seperti itu? Kita bos gini ya, tiba-tiba anak buah kita bilang, sholat lebih baik daripada tidur. Ya, tempeleng itu namanya. Idris di tentara ya. Ini Nabi Muhammad bangun, terkejut beliau karena menegur beliau ini. Beliau sedang tidur ini. As-sholatu khairum minan naum. Nabi kan lagi tidur, berarti ini negur Nabi. Nabi diam saja sampai selesai azan. Lalu ya di dalam Sunan Ibnu Majah sahabat Bilal menambahkan as-sholatu khairum minan naum, dan Nabi lalu mengatakan, "Wahai Bilal, jadikan ucapan itu as-sholatu khairum minan naum dalam azan subuhmu." Nah, ini dalilnya. Jadi tidak nambah-nambah ya. Dulu kita sudah cerita dalil azan yang pertama dari mimpi. Nah, ketika Bilal mengucapkan ini, sebenarnya Bilal mau bangunkan Nabi ya. Mau colek tidak berani, pakai azan. Nah, ternyata ucapan itu oleh Nabi dikatakan itu jadikan sebagai ucapan di dalam azan subuh ya. Jadi jamaah, azan subuh ini 2 kali kalau di masa Nabi ya. Jadi pada dasarnya setiap sholat memiliki 1 azan, namun khusus sholat subuh itu Nabi menyontohkan ada 2 azan. Azan pertama sebelum masuk waktu ya, untuk membangunkan orang tidur. Azan ini dikenal dengan sebutan azan fajar atau azan awal. Dan ini terkenal dalam hadis puasa. Kata Rasulullah, kalau Bilal azan, kamu masih boleh makan minum. Ya. Tetapi kalau sudah Umi Maktum azan, berhenti. Nah, itu azan masuk waktu. Nah, ini tentu tergantung kebiasaan. Ya, di masjid kita tiba-tiba diterapkan itu, banyak yang salah sholat nanti, yang di rumah. Udah azan sholat, tidur lagi padahal belum masuk waktu. Ya, karena itu kita biasa sama saja ya, karena tidak merupakan satu kewajiban. Tapi kalau kita mendengar ada di satu tempat azan 2 kali, itu juga benar. Saya kemarin di Masjid Al-Falah Sigli, kan saya nginap di Hotel Delima dekat situ. Kebetulan saya tapi sudah bangun waktu itu. Tiba-tiba azan, saya lihat masih 4.30. Jadi setengah jam sebelum waktu sholat itu di Masjid Besar Sigli azan duluan. Nah kemudian nanti langsung pengajian, baca Al-Quran, lalu kemudian azan masuk waktu. Jadi ini untuk pengetahuan saja. Jangan azan, Nabi bersabda, janganlah azan Bilal menghalangi salah seorang kalian dari saum. Jadi kalau dengar azan Bilal masih boleh makan, masih boleh minum. Sesungguhnya dia azan pada waktu malam untuk mengingatkan orang untuk sholat malam, kembali istirahat dan membangunkan orang yang tidur. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dahulu Rasulullah memiliki 2 muazin, Bilal dan Umi Maktum, yang matanya buta. Beliau bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di waktu malam, maka makan minumlah kalian, sampai Ibnu Maktum mengumandangkan azan. Ini di dalam Sahih Muslim ya. Baik jamaah ya, nanti kita lanjutkan lagi kajian kita pada azan Jumat. Nah, azan Jumat ada kekhususan ya, kekhususan juga. Bagaimana dengan azan 2 kali, bagaimana dengan azan sekali ya. Mudah-mudahan membuka wawasan kita ya, dan menambah pengetahuan dan kedalaman kita tentang agama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.